Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Asmarani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan teman-teman TMT 1B yang berbahagia. Di kesempatan kali ini izinkan kelompok kami, kelompok 6, mempresentasikan aplikasi yang antara lain Zoom yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Nadifa Putri Ameliatur Rahma dan teman saya Skia dan Anggi. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu aplikasi Zoom. Definisi Zoom. Zoom adalah aplikasi komunikasi video berbasis cloud computing yang memungkinkan pengguna melakukan pertemuan virtual, konferensi, dan diskusi online dengan kualitas video dan audio yang jernih. Yang memiliki dampak menghemat waktu dan biaya perjalanan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam komunikasi dan kolaborasi, serta memiliki fungsi yaitu melakukan pertemuan virtual dan konferensi video berbagi layar dan file, mengobrol dan diskusi secara online, merekam dan menyimpan pertemuan virtual. Itu tadi merupakan definisi peran bagi masyarakat global, dampak, dan juga fungsi-fungsi aplikasi Zoom. Kalian juga pasti sudah pada tahu apa itu aplikasi Zoom. Itu 11-12 juga dengan Google Meet yang kita lakukan ini. Lanjut ke tutorial menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama-tama, kita harus mempunyai aplikasi Zoom yang di-download di Google Play Store. Kemudian kalau sudah di-download otomatis kan sudah ada di HP-nya masing-masing. Terus cara penggunaannya, kita masuk ke aplikasi Zoom, login ke akunnya masing-masing, menggunakan akun Google, akun email juga bisa. Terus kemudian klik new akun, new meeting, memulai meeting baru, atau preferensi meeting seperti video, audio, dan latar belakang virtual. Terus undang peserta dengan mengklik tombol partisipan dan kemudian invite. Terus cara menggunakan Zoom itu buka aplikasi Zoom, klik join meeting, masukkan ID meeting yang sudah diberikan oleh host atau yang menyelenggarakan tadi, dan klik join untuk bergabung ke meeting. Nah, tips dan trik menggunakan aplikasi Zoom, itu pastikan mikrofon dan speaker Anda berfungsi dengan baik. Lalu pilih perangkat audio dan video yang tepat, atur notifikasi email dan desktop untuk pengingat meeting. Nah, fitur-fitur Zoom itu ada fitur virtual background.
Itu bisa ganti latar belakang Anda dengan gambar atau video. Terus ada whiteboard, yang ada fitur kolaboratif untuk brainstorming dan mencatat ide. Ada breakout rooms bagi peserta meeting menjadi kelompok-kelompok kecil. Terus ada reaksi, itu Anda bisa mengekspresikan diri Anda dengan emoji atau tanda jempol. Fitur-fiturnya itu ada kualitas video dan audio yang jernih, berbagi layar, rekaman dan transkrip, obrolan tim. Itu seperti yang kita lakukan seperti ini itu memungkinkan untuk pengguna mengobrol dan berdiskusi secara online. Terus keamanan itu dilengkapi dengan teknologi end-to-end encryption untuk menjaga keamanan data pengguna. Baik, itu saja dari aplikasi Zoom. Lanjut ke aplikasi selanjutnya. Selanjutnya adalah aplikasi Quora. Quora ini adalah sebuah platform tanya jawab online di mana pengguna dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik. Misalnya tentang pendidikan, teknologi, kesehatan, hobi, wisata, dan lain sebagainya. Di Quora ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan pengguna lain sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman mereka, serta berdiskusi dan berbagi wawasan dengan pengguna lain dari seluruh dunia. Quora berdiri pada tahun 2009 dan diluncurkan pada tanggal 21 Juni tahun 2010. Diciptakan oleh mantan karyawan Facebook, yaitu Adam D'Angelo dan Charlie Schiller. Di Indonesia sendiri, Quora mulai populer pada sekitar tahun 2018 karena tersedia di dalam bahasa Indonesia. Kelebihan dari Quora itu informasi di dalamnya berdasarkan perspektif dan pengalaman pengguna lain. Terus tersedia berbagai macam pembahasan dan juga pengguna dapat berpendapat harus menunjukkan identitas asli. Langsung ke praktek penggunaan Quora. Praktek. Oke. Hal pertama yang harus kalian lakukan untuk menggunakan Quora itu harus mendownload aplikasi Quora di Play Store untuk Android dan App Store untuk pengguna iOS. Atau bisa juga dengan menggunakan web, bisa diketik di Google, di search bar Google ataupun Chrome, quora.com. Nanti akan langsung masuk ke halaman login. Setelah itu, login dan membuat akun. Untuk login di Quora bisa menggunakan Google maupun bisa menggunakan akun Google atau akun Facebook. Di sini saya menggunakan akun Google. Setelah itu, login menggunakan email kalian. Klik lanjutkan. Nanti akan muncul bagian ikuti topik. Di situ kalian harus memilih minimal 5 topik yang nantinya bisa digunakan Quora untuk menampilkan konten yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita sukai atau yang kita minati. Di sini saya memilih beberapa topik tentang teknologi, film, musik, pendidikan, makanan, bisnis, terakhir berkunjung dan wisata. Setelah memilih topik, klik selanjutnya. Setelah memilih topik, kalian akan langsung masuk ke
beranda. Di tampilan beranda, nanti akan muncul pertanyaan dan jawaban dari pengguna lain. Misalnya ini yang muncul di beranda saya. Pertanyaannya tentang adakah pengguna Quora yang SD atau SMP? Nah, dijawab oleh Azizah Lubna. Kalau mau membaca jawabannya, bisa diklik baca lebih lanjut. Tampilannya akan seperti itu. Azizah Lubna menjawab, hai, ada contohnya saya. Saya adalah siswi yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD, yang berapa bulan lagi menuju bangku SMP. Nah, itu jawaban dari pertanyaan adakah pengguna Quora yang SD atau SMP. Kemudian dijawab oleh Azizah Lubna. Nanti kalau kalian ingin menanggapi jawaban dari Azizah Lubna, bisa klik bagian kolom komentar yang sudah saya lingkari. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa komentar dari pengguna lain, seperti komentar dari Bakti Pertiwi, terus ada komentar dari Seumah. Nanti kalau kalian mau mengomentari komentar lain, itu bisa klik balas, seperti Lilmo dan Sielmai ini. Selanjutnya, next. Selanjutnya, cara mengunggah pertanyaan. Selanjutnya, cara mengunggah pertanyaan. Untuk mengunggah pertanyaan, kita bisa kembali ke bagian beranda. Nanti di paling atas ada bagian apa yang ingin Anda tanyakan atau bagikan. Nah, itu diklik, nanti akan langsung muncul seperti yang di tengah itu. Ada bagian tambah pertanyaan. Itu diklik, awali pertanyaan dengan apa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Contohnya, saya bertanya, kenapa ragi bisa membuat roti mengembang? Sebenarnya, yang di bawah itu adalah pertanyaan serupa dengan apa yang saya tanyakan. Jadi kalau kalian mau jawaban yang lebih cepat, bisa diklik salah satu itu. Tapi di sini saya ingin bertanya sendiri. Setelah menulis pertanyaan, bisa langsung klik tambahkan. Nanti pertanyaannya akan langsung terupload dan nanti bisa dijawab oleh pengguna lain. Selanjutnya, fitur-fitur di Quora yang pertama, kalau kita kembali ke beranda, itu di tengah ada gambar seperti kotak dan pena. Sudah saya lingkari. Kalau diklik, tampilannya akan seperti ini. Di situ ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pengguna lain dan bisa kalian jawab atau kalian sekedar baca-baca. Nah, itu ada misalkan dengan memanfaatkan daun kelor. Terus ada pertanyaan, apa tips cepat menghafal kosakata bahasa Inggris? Kalau ingin menanggapi atau menjawab, bisa langsung klik jawab. Selanjutnya, kalau kembali ke beranda lagi, ada gambar seperti
orang, itu ada 3 orang, bisa diklik, nanti akan muncul yang namanya ruang. Di ruang ini eh, ada seperti komunitas yang bisa kalian ikuti. Contohnya komunitas diskusi politik. Nah, nantinya di komunitas itu, atau kalau di Quora disebutnya ruang. Di ruang itu nanti membahas segala hal tentang politik. Terus ada ruang literasi cerdas. Itu membahas tentang berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau kembali ke beranda lagi, nanti akan di bawahnya ada fitur lagi yang bentuknya kotak dan ada bundar, segitiga, dan persegi itu. Sudah saya lingkari, kalau diklik akan muncul seperti ini yang di tengah. Ini hampir mirip dengan yang ruang tadi sih. Itu ruang-ruang yang kita ikuti. Nah, karena di sini saya belum mengikuti ruang manapun, jadi tampilannya seperti ini. Nah, temukan ruang. Ini ruang-ruang yang mungkin saya sukai. Ada beberapa ruang seperti literasi cerdas, pengetahuan ekstra, bahan buku, terus MBTI dan lain sebagainya. Kalau ingin mengikuti ruang bisa langsung contohnya saya ingin mengikuti ruang pengetahuan ekstra. Itu bisa langsung diklik, tampilannya akan seperti itu, yang bagian paling kanan. Nah, ruangnya seperti ini. Di ruang itu ada 46 kontributor. Ya, kontributor ini yang membagikan informasi di ruang itu, di ruang pengetahuan ekstra. Ya, contohnya ada Muklis Huta Barat, seorang yang bekerja di BUMN. Terus ada Alanda Kariza dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu ada informasi atau pertanyaan dari David Widihanjoyo. Ya. Kalau ingin mengikuti ruang bisa langsung klik ikuti. Nah, itu tadi fitur-fitur dari Quora yang bisa kalian manfaatkan. Selanjutnya ada platform terakhir yang akan disampaikan oleh Ardita. Teman-teman, bentar ya. Aplikasi terakhir yaitu aplikasi X. Aplikasi X adalah sebuah media sosial yang dulunya dikenal dengan nama Twitter. Setelah dibeli oleh Elon Musk pada tahun 2022, Twitter mengalami perubahan besar dan resmi diganti nama menjadi X pada tahun 2023. X merupakan platform microblogging yang memungkinkan pengguna mengunggah teks, gambar, video, dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di seluruh dunia. Selain sebagai media sosial, X juga dirancang untuk menjadi aplikasi yang mencakup berbagai fitur seperti komunikasi, media, dan layanan keuangan. Nah, yang pertama ini ada tutorial lagunya. Seperti aplikasi pada umumnya, kalian bisa mendownload aplikasi X pada Google Play Store, atau bisa buka di web, itu bisa. Loginnya itu kalau buka aplikasi X yang kalian belum daftar aplikasi X, itu tampilannya seperti itu. Jika menggunakan akun Google atau buat akun yang belum punya akun, lalu mengisi nama,
email, tanggal lahir. Lalu nanti kalian bisa cek pilih berikutnya, lalu tampilannya akan seperti pada yang paling kanan itu. Nah, nanti akan dikirimi kode untuk masuknya dari aplikasi X. Lanjut. Nah, setelah itu, setelah dikasih kode, kalian akan membuat sandi. Terserah sandinya bagaimana. Memiliki 8 karakter atau lebih. Lanjut, kalian bisa memilih foto profil kalian atau bisa lewati dulu. Kalau sudah, kalian klik berikutnya, lalu buat nama. Setelah buat nama, klik berikutnya lagi. Nah, dan nanti tampilannya akan seperti yang paling kiri itu. Lalu lanjutkan, klik lanjutkan. Nah, itu tampilan berandanya. Nah, terus saya akan praktek langsung lewat aplikasinya untuk memperkenalkan fitur-fitur aplikasi X. Nah, tampilan berandanya seperti ini. Astagfirullah. Nah, jika kalian klik bundaran paling kiri ini, profil, atau profil, nah muncul seperti ini. Nah, kalian pencet lagi bagian profil ini. Nah, ini adalah profil kalian. Nanti akan ada kalau mau posting, klik tambah paling pojok kanan, klik tambah. Nah, kalian bisa memposting foto, space ini kayak audio. Kalau di WA itu space jenis VN kayak gitu. Nah, atau kalian bisa posting siaran langsung kalian kalau siaran langsung di aplikasi X. Selanjutnya ini ada bahasan. Nah, tampilannya seperti ini. Sorotan, artikel, media, atau suka. Kalau kalian mau atur profil bisa di situ. Lanjut. Nah, ini kalau yang X Premium, ini kalau kalian ingin berlangganan, ingin membuka fitur-fitur aplikasi X lebih luas lagi. Selanjutnya ini obrolan ini seperti ya mindset seperti seperti aplikasi biasanya. Seperti ini. Kalau mau ingin memberi pesan bisa klik paling bawah kanan pojok itu ada pesan plus. Nah, ini pencet aja. Mau ke siapa terserah. Selanjutnya markah ini adalah kalau mau menyimpan postingan. Nah, ini saya menyimpan AU atau alternative universe ini saya simpan di sini. Jadi tempatnya itu di markah, tempat penyimpanan. Selanjutnya ini daftar. Kalau daftar ini kayak sejenis komunitas seperti pada aplikasi lainnya ya, komunitas biasanya. Kalau kalian mau gabung atau mencari daftar, klik cari daftar atau bisa di pojok kanan paling bawah. Selanjutnya space. Nah, space ini isinya tuh kayak seperti podcast. Nah, seperti ini. Ini kayak seperti podcast. Kita bisa mendengarkan
siaran yang sedang berlangsung atau space yang sedang berlangsung. Contohnya ya, aku mau gabung yang paling bawah ini tentang world news. Nah, kalau kalian ingin mendengarkan, klik mulai mendengarkan. Nah, seperti ini. Tapi kita tidak bisa berbicara kalau di sini. Yang bisa itu host-nya. Nah, pembicaranya atau hostnya yang bisa berbicara. Atau enggak, kita kalau mau bicara klik minta pada mikrofon paling kiri bawah itu, klik minta. Dan nanti akan di-ACC oleh hostnya. Seperti itu. Kalau kalian mau kalau kalian ingin membuat space sendiri, kalian bisa klik paling kanan pojok bawah itu ada mikrofon plus, kalian bisa pencet itu. Nah, ini tinggal kalian pilih topiknya apa aja. Mau rekam juga bisa nanti kalau mau posting seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, kalau mau mulai space ya ketik mulai. Seperti itu. Nah, kalau yang ini apa aja yang mendengarkan kalian pilih audiens. Mau semua orang atau untuk pribadi. Nah, selanjutnya kalian bisa mendengarkan podcast-podcast atau speech yang lainnya. Lanjut, fitur selanjutnya yaitu monetisasi. Monetisasi ini cara menghasilkan uang dari aplikasi X. Tetapi biasanya aplikasi X-nya itu sudah yang premium. Jadi kalau yang sudah premium mau menghasilkan uang bisa lewat monetisasi ini. Kita akan kembali ke beranda. Nah, selanjutnya aku akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di bawah ini. Di bawah situ. Yang pertama itu gambar rumah itu kan beranda, tampilannya seperti ini. Di sampingnya beranda itu ada pencarian. Sampingnya gambar rumah itu ada pencarian. Nah, pencariannya seperti ini tampilannya. Di sini juga bisa melihat tren-tren terbaru di Indonesia maupun di negara luar. Contohnya pada tampilan yang ada di layar seperti itu. Nah, kalian juga bisa memilih topik pembicaraan seperti berita, olahraga, maupun hiburan. Selanjutnya ada fitur grok. Nah, sampingnya pencarian itu ada fitur grok. Nah, fitur grok ini yang ada di aplikasi X. Fitur ini sama seperti aplikasi ChatGPT yang sudah dijelaskan kelompok 5 atau kelompok sebelumnya. Fitur-fitur atau penggunaannya juga hampir sama seperti ChatGPT. Cuma grok ini ada di aplikasi X. Fitur selanjutnya itu ada gambar 2 orang, kalian bisa pencet di situ. Nah, tampilnya akan seperti ini. Ini disebut seperti kayak komunitas di aplikasi X. Nah, ini kayak
berandanya komunitas. Kalian bisa jelajahi di situ. Kalau kalian masih bingung mau ingin komunitas atau mengikuti komunitas yang mana. Nah, ini kalau kalian ingin juga mencari kira-kira komunitas mana yang ingin kalian ikuti atau yang mau kalian ini jelajahi. Nah, fitur selanjutnya itu ada lonceng. Nah, itu notifikasi. Seperti pada aplikasi umumnya, notifikasi juga ini gunanya untuk mengetahui updatean ataupun pesan-pesan yang masuk. Nah, lalu ada fitur pesan, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kayak obrolan, nah fitur obrolan seperti itu kalau ingin mengirim pesan ke pengguna yang lainnya. Kita kembali ke beranda. Nah, kalau kalian ingin menjelajahi postingan-postingan, kalian juga bisa scrolling. Nah, ini kalau kalian mau balas postingan atau kirim komentar ya teman-teman. Nah, kalian bisa pencet balas postingan itu.
ketik apapun atau komentar yang ingin kalian inginkan. Nah, lalu posting. Untuk tanda panah ke atas ke bawah itu mau retweet. Retweet itu kayak postingan ulang. Kalian juga bisa like postingan dengan klik gambar lope itu. Kalau kalian mau kesimpan juga bisa. Nanti postingan yang kalian simpan akan dimasukkan fitur markah tadi. Seperti itu. Itulah presentasi dari kelompok 6 tentang peran-peran aplikasi dalam masyarakat global. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.